Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama peternak pemula. Pada video kita kali ini akan membahas 5 rahasia sukses menetaskan telur menggunakan mesin tetas. Tapi sebelumnya silahkan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar kamu bisa mendapatkan notifikasi menarik seputar dunia peternakan. Dalam prakteknya, proses menetaskan telur dengan mesin tetas tidak semudah yang dibayangkan, sehingga banyak para peternak pemula yang mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, saya akan memberikan 5 rahasia sukses menetaskan telur menggunakan mesin tetas khusus untuk para pemula, agar telur yang kita tetaskan mempunyai daya tetas yang tinggi. Pertama, perhatikan kualitas telur. Telur adalah objek dan bahan utama yang kamu butuhkan dalam penetasan telur. Perlu kamu ketahui bahwa tidak semua telur bisa ditetaskan. Untuk telur yang akan kamu tetaskan, sebaiknya telah memenuhi 4 kriteria. Pertama, fertilitas atau telur hasil pembuahan. Hal yang membedakan telur bisa ditetaskan atau tidak adalah dari segi fertilitas, yaitu telur yang dihasilkan dari adanya perkawinan antara pejantan dengan betina. 4 kriteria yang selanjutnya yaitu kebersihan telur. Kebersihan telur adalah salah satu syarat mutlak sebelum memasuki proses inkubasi. Telur yang kotor bisa saja menjadi sumber kuman atau bakteri yang mana kuman tersebut bisa masuk ke dalam telur dan mengganggu perkembangan embrio saat proses inkubasi. Kriteria yang selanjutnya yaitu telur yang masih fresh. Berikutnya yang perlu kamu ketahui dan diperhatikan dalam memilih telur layak adalah dari segi kesegaran telurnya. Semakin lama penyimpanan telur, maka kualitas embrio di dalamnya semakin menurun. Inilah mengapa terkadang ketika kita beli telur ayam kampung di toko atau di warung tidak bisa menetas, padahal telur tersebut fertil. Hal ini terjadi karena proses penyimpanan telur tersebut terlalu lama sehingga tidak layak lagi untuk ditetaskan. Idealnya paling lama penyimpanan telur maksimal 7 hari. Kriteria yang selanjutnya yaitu tanpa cacat. Tanpa cacat ini ditunjukkan untuk cangkang telur. Telur yang layak untuk ditetaskan adalah telur yang tidak retak atau bocor karena akan mengakibatkan pecah pada saat ditetaskan. Jika pecah pada saat diinkubasi, maka akan mengotori mesin tetas. Yang kedua, pelajari cara kerja mesin tetas telur. Setiap jenis dan merek mesin tetas berbeda-beda dan kamu perlu memahami komponen pada mesin tetas tersebut. Karena 30% pemula mengalami kegagalan dalam penetasan disebabkan tidak memahami komponen mesin tetas dengan baik. Maka banyak sekali kegagalan yang akan kita alami. Yang ketiga, pahami 3 fase pada inkubasi telur. Pada dasarnya, telur yang berhasil menetas adalah telur yang sukses melalui 3 fase pada proses inkubasi. Yakni fase yang pertama adalah fase pembentukan embrio yang berjalan pada hari ke-0 hingga 3 hari proses inkubasi berjalan. Lalu di fase kedua adalah fase perkembangan embrio yang berjalan pada hari ke-4 hingga 4 hari akhir proses inkubasi. Dan fase terakhir adalah fase ketiga, yakni fase penetasan berjalan pada 3 hari akhir masa inkubasi. Yang keempat yaitu cara setting suhu dan kelembaban yang benar. Setting suhu dan kelembaban ini sangat penting dilakukan sebelum kamu memulai proses inkubator telur.
Tujuannya jelas, yakni memastikan bahwa suhu dan kelembaban ruang penetesan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si telur. Penggunaan suhu dan kelembaban yang tidak sesuai kebutuhan maka akan mengganggu proses perkembangan embrio di dalamnya dan memicu banyaknya kegagalan penetasan telur pada fase kedua ini, yaitu fase perkembangan embrio. Yang kelima atau yang terakhir, pelajari seni menyelesaikan masalah. Satu alasan yang membuat seseorang menyerah dalam berproses adalah datangnya permasalahan. Ya, memang masalah itu tidak enak. Kita juga tidak tahu kapan datangnya sebuah masalah. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa masalah tidak akan muncul bila kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Ibarat ada asap pasti ada api, setiap masalah yang kita alami pasti ada asalnya. Dan asal dari permasalahan tersebut bisa juga dari kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja atau untuk menyelesaikan masalah. Tentunya kita harus tahu dari manakah penyebab masalah itu muncul. Dengan tahu akar masalahnya, maka kita akan mudah cara mengatasinya. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Oke, untuk teman-teman terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.